Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang beriman, mungkin kita sering mendengar lantunan ayat Allah surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Makna ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia menciptakan jin dan menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi, tidak benar jika seorang muslim menaruh perhatian penuh terhadap peradaban kehidupan materialistis. Karena seorang muslim yang baik diciptakan di dunia ini untuk satu tujuan, dan dia harus berusaha keras mewujudkan tujuan tersebut, yaitu beribadah kepada Allah. Tidak meniru orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Para pendengar, setiap seorang muslim yang ingin mewujudkan tujuan hidupnya, yaitu ibadah, maka dia harus mengetahui definisi ibadah itu. Ibadah ialah yang mengucapkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir, yang tampak maupun yang batin atau amalan hati. Seperti halnya sholat, zakat, puasa, haji, jujur menyampaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, bersilaturahmi, menepati janji, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berjihad melawan orang-orang kafir, serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, budak, juga kepada binatang ternak. Kemudian selalu berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan yang semisalnya. Dan semua amalan-amalan di atas termasuk ibadah. Demikian pula cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, bertaubat kepadanya, mengikhlaskan agama kepadanya, bersabar terhadap takdirnya, bersyukur atas nikmatnya, ridho dengan ketetapannya, tawakal kepadanya, mengharap rahmatnya, takut dari azabnya, dan yang semisal. Semua amalan ini termasuk wujud ibadah kepada Allah. Para pendengar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, Allah SWT mengabarkan bahwa tujuan yang dimaksud dari penciptaan makhluk itu beribadah kepadanya, yang ia merupakan kesempurnaan cinta kepada Allah. Sebagaimana Allah cinta untuk diibadahi, Allah pun suka untuk dipuji dan disanjung, serta apabila disebut dengan sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-namanya yang baik. Demikian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang lebih mencintai pujian kecuali Allah. Karena itulah Allah memuji dirinya. Di dalam Al-Musnad dari hadis Al-Aswad bin Sari, dia pernah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memuji Rabbku dengan suatu pujian. Maka beliau menanggapinya dengan mengatakan, sesungguhnya Rabbmu menyukai pujian. Para pendengar, Allah mencintai dirinya, maka dari itu Allah memuji dirinya, menyanjung dirinya, mensucikan dirinya, serta mencintai orang yang mencintainya, memuji dirinya dan menyanjungnya. Ibnu Qayyim juga berkata, Allah mengabarkan bahwa Dia menciptakan jin dan manusia bukan dikarenakan butuh kepada mereka,
dan bukan demi mencari keuntungan, akan tetapi Allah menciptakan mereka karena kebaikan agar mereka menyembahnya sehingga mereka beruntung dengan segala keuntungan. Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai dengan 58. Para pendengar yang budiman, demikian sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Begitu pula firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 44. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan wa li anfusihim yamhadun. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Para pendengar yang beriman, hikmah diciptakan jin dan manusia itu adalah untuk mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya. Allah yang telah menciptakan makhluk, maka Dia pula yang berhak untuk diibadahi oleh mereka, bukan selain Dia yang tidak menciptakan mereka. Yang demikian ini merupakan bantahan bagi para penyembah patung dan yang menuhankan selainnya. Para pendengar yang budiman, Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Apa maksud dari ayat ini adalah yang mendominasi dalam keinginan serta tujuan orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Mereka bersenang-senang dengan kelezatan dunia dan syahwatnya. Mereka pun melihat kegiatan-kegiatan perbuatan lahir dan batin mereka berkisar seputar itu, tidak mencapai hal-hal yang mengandung kebaikan maupun kebahagiaan. Oleh karena itulah, neraka dijadikan tempat tinggal yang dipersiapkan bagi mereka oleh Allah. Para pendengar yang budiman, kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf. Ya qaumi i'budullah ma lakum min ilaihi ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah sembahan bagimu selain Dia. Makna ayat ini adalah Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah mengutus seseorang rasul pada tiap kelompok umat manusia dengan mendakwahkan kalimat La ilaha illallah, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan jauhilah taghut, beribadahlah kepada Allah dan tinggalkanlah peribadatan kepada selainnya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Barang siapa ingkar kepada taghut dan beribadah kepada Allah, maka sungguh
Dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Para pendengar, hikmah diutusnya para rasul adalah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan melarang mereka dari melakukan kesyirikan. Dan agama para rasul adalah satu, yaitu mengikhlaskan peribadatan kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan meskipun syariat yang mereka bawa bermacam bentuknya. Para pendengar yang budiman, keagungan tauhid dan bahwasanya tauhid adalah wajib atas seluruh umat manusia, terutama untuk umat Islam. Mari kita yakini bahwa Allah lah tempat kita menyembah, melaksanakan ibadah hanya kepadanya. Tidak ada sekutu baginya. Para pendengar yang beriman, semoga berbagi ilmu pada hari ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semuanya dan memberikan pencerahan agar kita kaya dengan nuansa ilmu pengetahuan tentang keislaman, agar kita lebih bertauhid kepada Allah dan menjauhi dari perbuatan syirik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.